Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Yang saya hormati guru kita Abi Ridwan Abadi dan juga Umi Riri, dan yang saya hormati Bapak Ibu, teman-teman yang sudah hadir di ruang Zoom pada kajian ngopi pagi hari ini. Alhamdulillah, mari kita ucapkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, dan ditakdirkan untuk bertatap muka dalam kajian ngopi pagi di ruang Zoom pagi hari ini. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk memulai kajian ngopi pagi hari ini, mari kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah dan doa awal majelis bersama, dengan harapan semoga ilmu yang kita timba, yang kita pelajari di kajian ngopi pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat untuk bisa kita amalkan, lebih-lebih bisa kita ajarkan. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi'ni fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'ah walakal hamdu walakal minnah wa ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, untuk selanjutnya yaitu tilawatin Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Laudi. Pada Ustadz Laudi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به
إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن الصحيح. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Laude yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah, turunnya hidayah, dan turunnya nikmat Allah selalu kepada kita semuanya, dan menjadi sebab bertambahnya iman kita sehingga kita lebih nikmat dalam menjalankan ibadah, menjalankan Islam untuk agama dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya yaitu kita masuk pada acara inti kita, yaitu kajian ngopi pagi bersama Abi Ridwan Abadi. Dan untuk Bapak Ibu yang tidak ada halangan, Bapak Ibu bisa on cam semuanya. Pada Abi Ridwan Abadi dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammad dan nabiyyu wa rasulullah rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, ketemu lagi di acara Ngopi Pagi, ngobrol pagi perkara iman dan ilmu, insyaallah ya. Semoga Allah selalu limpahkan kepada kita rahmat, hidayah, dan juga petunjuknya, sehingga kita terus dalam keberkahan dalam kehidupan kita. Sahabat sekalian, dimanapun berada, di seluruh Indonesia, santri-santri Usman, SBC, dan juga teman-teman yang lainnya, hari ini kita akan lanjutkan lagi ya. Mohon maaf pekan kemarin tidak bisa mengisi ya. Jadi hari ini baru kita akan lanjutkan. Kita masih akan melanjutkan tema kita seputaran tentang leadership ya, berbicara tentang kepemimpinan ya. Yang alhamdulillah kita sudah membahas banyak seri tentang leadership dalam beberapa pertemuan terakhir. Dan kali ini ya kita akan lanjutkan lagi, dan masih banyak pertanyaan ternyata yang 2 pekan lalu masih belum sempat saya jawab. Nah, nanti insya Allah nanti akan saya jawab, dan juga teman-teman yang mungkin hari ini akan melanjutkan pertanyaan. Insya Allah nanti kita bisa lanjutkan juga ya. Nah teman-teman semua, gimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga selalu sehat walafiat, semoga selalu Allah berikan karunia, dan juga semoga semuanya selalu ya Allah lindungi dalam kehidupannya. Yang sakit semoga diberi kesehatan, yang sulit semoga diberi kekuatan, dan semoga apa yang menjadi hajat-hajatnya semuanya Allah kabulkan ya. Nah,
Kita akan lanjutkan di sesi kita hari ini, di kajian ngopi pagi. Ya. Di ngopi pagi kita kali ini, kita akan melanjutkan ngobrol pagi perkara iman dan ilmu, ya, yang temanya adalah tema leadership. Wah, jadi temanya masih leadership. Kemarin kita sudah membahas tentang self leadership, family leadership, dan kita akan sekarang masuk yang di family leadership, ya. Karena ada tingkatan di dalam kepemimpinan, ya, bagaimana kita memimpin diri kita sendiri. Setelah kita selesai memimpin diri kita, maka kita akan belajar untuk memimpin di dalam lingkup yang agak lebih besar, yaitu apa? Yaitu kita memimpin dalam lingkupnya keluarga, ya. Nah, ini bagi mungkin yang sempat terlewat di beberapa pertemuan, kita apa namanya coba akan lanjutkan di family leadership. Kita sudah membahas apa saja. Nah, family leadership ini saya menggunakan framework namanya Smart Family Roadmap, ya. Smart itu singkatan dari yang S-nya adalah saling mengenal, ya. Terus M-nya mau peduli, A-nya aktif support dan ridho, R-nya adalah roadmap keluarga, dan T-nya adalah takwa, target utamanya. Nah, alhamdulillah di beberapa pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang saling mengenal, ya. Jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah latihan untuk mulai memahami, ada beberapa materi yang sudah kita bahas di sini, yaitu mengenal diri sendiri, mengenal anggota keluarga, terus membagi peran gitu, yang sebelumnya sudah kita bahas, ya, di pertemuan sebelumnya, ya. Dan di materi yang kedua, mau peduli, kita sudah sempat membahas juga memahami masalah yang sedang terjadi, memahami keinginan, dan memahami bahasa cinta. Ini yang terakhir, ya. Nah, lanjut di pertemuan kita ya hari ini. Nah, kita akan membahas tentang aktif mensupport dan saling ridho. Nah, jadi setelah kita mengenal anggota keluarga dalam kepemimpinan, kita harus tahu dulu, oh ya, ada siapa saja di dalam anggota keluarga kita. Jadi ini bukan berarti hanya materi untuk yang sudah punya pasangan, ya. Artinya dalam konteks family, artinya di situ kita juga punya kakak beradik, kita juga punya orang tua, kita juga mungkin punya lingkup di dalam keluarga kita, yang artinya materi ini relevan untuk baik santri-santri ataupun teman-teman yang juga mungkin belum menikah, ya. Nah, maka ketika kita sudah memahami diri kita sudah mengenal diri kita, mengenal anggota keluarga kita, tentu dari setiap anggota keluarga kita ada yang punya kelebihan dan juga ada yang punya kelemahan, ada plus dan juga minus dalam setiap orang, karena Allah ciptakan setiap dari kita satu dengan yang lainnya saling tergantung, saling membutuhkan. Maka pasti, ya, kalau kita melihat tidak ada yang sempurna, ya. Jadi kalau kita mengharap sempurna gitu, ya, pasti kita akan kecewa. Ya, pasti orang tua kita juga mungkin punya kelebihan dan juga punya kelemahan, ya. Kita sendiri pun pasti punya kelebihan dan punya kelemahan. Nah, untuk itu maka kalau kemarin-kemarin kita sudah membahas tentang kelebihan, kita sudah membahas tentang apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi fitrah. Nah, ini kita coba akan mengenal lebih dalam lagi, yaitu apa? Bagaimana kita berbicara mulai dari yang pertama, yaitu apa? Memahami kelemahan. Nah, jadi dalam aktif mensupport, kenapa kita harus saling mensupport satu dengan yang lainnya, ya, dan juga saling ridho, karena setiap dari kita punya kelemahan. Nah, jadi kita harus memahami kelemahan. Yang kedua, setelah kita tahu kelemahan satu dengan yang lainnya, maka kita harus aktif mensupport. Dan yang ketiga yang akan kita bahas hari ini juga adalah, maka yang ketiga adalah bagaimana kita bisa saling ridho satu dengan yang lainnya, ya. Nah, ada 3 poin, ya: memahami kelemahan, aktif mensupport, dan saling ridho. Maka seperti yang tadi sudah kita bahas, pada dasarnya nggak ada dari kita yang sempurna. Kadang seringkali kita kecewa dengan anggota keluarga kita, dengan baik itu pasangan, baik itu dengan orang tua, baik itu dengan anak maupun yang lainnya, karena aspek yang kita lihat, kita hanya melihat sisi kelemahannya, ya, kekurangan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kita mungkin lupa bahwa setiap kelemahan-kelemahan itu Allah hadirkan, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk saling mengisi satu dengan yang lainnya. Nah, maka bagaimana kita bisa aktif dalam mensupport? Karena memang tadi tidak ada yang sempurna. Bedanya begini, ikan terumbu karang itu satu ekosistem. Kita nggak akan melihat ikan merusak terumbu karang karena dia tahu betul rizkinya dititipkan dalam terumbu karang. Maka ikan pasti dia akan menjaga, merawat terumbu karang dan ekosistemnya. Kenapa? Karena rizkinya dititipkan pada terumbu karang, pada lingkungannya. Tapi manusia rizkinya dititipkan pada orang lain. Nah, maka
kita harus menjaga terumbu karang kita. Siapa terumbu karang kita? Ya lingkungan kita, pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, yang kita ya rizkinya tuh dititipkan seperti bagaimana rizkinya ketika kita ngelihat Bunda Siti Hajar berlari Safa Marwah ternyata rizkinya ada pada kakinya Ismail. Nah, maka kita pun harus memahami bahwa rizki kita dititipkan bukan hanya pada lingkungan tapi juga pada orang di sekeliling kita. Nah, maka kita harus paham, ya, harus memahami satu dengan yang lainnya. Nah, tadi kalau kita sudah membahas, ya, aktif mensupport, nah maka kita harus memahami kelemahan. Nah, coba sekarang, ya, kami kasih tugas. Nah, kira-kira, nah ini setelah memahami kelemahan ya, memahami kelemahan diri kita dan memahami kelemahan orang lain. Nah, ini sebenarnya tadi ada tugas untuk menuliskan, menurut Anda, apa kelemahan Anda dan apa kelemahan orang terdekat Anda. Nah, kalau yang sudah punya pasangan, boleh pasangan, atau boleh juga putranya-putrinya, boleh yang lainnya. Nah, Abi punya form seperti ini, ya ini formnya bentuknya. Coba Anda buat. Nah, apa kelemahan dari orang terdekat Anda? Dan apa kira-kira support yang akan Anda berikan atau apa yang kira-kira support yang dibutuhkan. Nah, coba Anda tulis dulu ya. Abi izin sebentar, teman-teman. Saya kasih waktu, Abi kasih waktu untuk coba latihan menulis kurang lebih sekitar beberapa menit ke depan. Ya, latihan untuk membuat atau menuliskan ya apa kira-kira kelemahan dari orang terdekat kita dan support apa yang dibutuhkan. Nah, sebenarnya ini juga bisa, ada konteksnya dua ya, menulis kelemahan kita dan support apa yang kita butuhkan, atau menulis kelemahan dari pasangan kita dan support apa yang akan kita berikan. Tapi hari ini Abi meminta ini untuk memahami area support. Jadi memahami area support berarti apa? Kita memahami orang lain ya, memahami orang lain, memahami pasangan kita, memahami keluarga kita. Kira-kira kelemahannya apa dan kira-kira support apa yang dibutuhkan. Nah, silahkan diisi. Abi beri waktu kurang lebih sekitar 5 menit. Tafadhol.
Oke, sudah semua teman-teman? Ya, siapa yang sudah? Coba. Oh iya, memang nggak ada suaranya barusan. Udah. Oke, cuma satu yang ada di sini. Jadi tidak perlu diketikkan di kolom chat, jadi ditulis sendiri Iya. aja. Nah, biasanya kalau di dalam kelas, di dalam workshop, di Family Roadmap, Abi sama Umi itu menyampaikan poin tadi, menulisnya untuk diri sendiri. Jadi kalau tadi sudah sempat di screenshot, teman-teman bisa tulis misalnya, oh apa kelemahan saya, mengenal kelemahan, lalu saya butuh disupport apa? Ditulis kayak tadi dua. Nah, biasanya kan pasangannya di sebelahnya nih, lalu ditukar. Set. Jadi agar apa? Karena jangan-jangan kadang kita nggak pernah berkomunikasi, itu kita butuh support apa dari pasangan kita. Kalau tadi kan kita latihan untuk menulis, mensupport orang lain, tapi belum tentu benar. Nah, kalau tadi sudah menulis, coba nanti divalidasi. Betul nggak sih persepsi kita? Nah, jadi kadang-kadang seringkali kita nggak menulisnya tadi itu mungkin asal gitu ya. Jadi kadang-kadang nanti kalau divalidasi belum tentu benar. Nah, jadi tugasnya setelah tadi teman-teman menulis, nah nanti tanya sama pasangannya, bener nggak kelemahanmu ini dan kamu butuh support ini. Nah, itu kalau seandainya tadi apa namanya mengikuti kelas ini Anda sendirian. Tapi kalau Anda nanti punya waktu untuk menjadi bahan komunikasi dan diskusi dengan orang terdekat Anda, saran saya tadi kayak tadi, tulis tadi kelemahan Anda yang Anda rasakan saat ini apa, atau area-area yang saat ini Anda merasa butuh banyak dibantu, lalu sebelahnya Anda sebenarnya butuh support apa. Apa yang Anda harapkan support dari pasangan Anda? Tulis di situ detail. Setelah itu tukeran. Tukeran itu gimana ya? Bukan berantem. Kalau bahasa bahasa Malang itu tukeran itu berantem. Di apa ya? Tukeran itu saling saling membaca. Nah, jadi dikasih ke pasangannya. Dan Masya Allah, di banyak kesempatan saya mengisi kelas seperti ini, ternyata banyak sekali pasangan itu yang nggak ngerti pasangannya ternyata, oh ternyata butuhnya ini supportnya. Oh ternyata butuhnya ini dibantunya. Oh butuhnya ini dipahaminya gitu. Nah, masalahnya kita selama ini ingin disupport, ingin dibantu, ingin apa yang namanya dimudahkan beberapa hal, tapi kita nggak pernah berkomunikasi, menganggap orang lain itu eh, apa ya namanya punya ilmu telepati, yang harusnya kita nggak perlu ngomong, dia udah tahu dan seringkali nggak sadar kita ngomong juga kata-kata. Udah lama, masa sih nggak ngerti apa yang saya butuhin? Masa sih nggak ngerti? Mungkin hanya hal sepele bisa jadi mungkin ini perkara sepele. Orang suami yang mungkin sebenarnya kalau pagi pengennya sebelum berangkat ke kantor baju disiapin, ditaruh di atas tempat mungkin di kasur atau di mana sudah dibukain kancingnya. Itu contoh sederhana gitu ya. Ternyata istri nggak paham karena istri sibuk nyiapin anak-anak di dapur apa segala macam. Hanya hal sepele kadang-kadang bisa jadi masalah tuh. Ya kira gitu itu contoh ya. Nah, misalnya seorang istri pengen dibantuin, suaminya mungkin kalau pagi udah deh, nggak usah repot apa-apa dulu, bantuin nganterin anaknya ke sekolah gitu, biar istrinya bisa fokus masak atau yang lainnya. Tapi kadang nggak terkomunikasikan, bisa jadi masalah. Itu hal sederhana. Nah, maka poin yang tadi sudah kita bahas harus menjadi satu bagian untuk kita bisa saling memahami gitu. Nah, jadi ada dua poin yang tadi ya. Bagaimana kita bisa memahamkan kepada pasangan kita punya kelemahan juga loh, kita punya kekurangan, kita juga punya harapan untuk kita dibantu atau disupport, tapi sampaikan. Nah, begitu juga dengan pasangan. Nah, ini bagian atau cara bagaimana kita bisa membuka komunikasi untuk saling paham. Kenapa? Sebenarnya kemarin ada satu yang terlewat materi, harusnya Umi yang menyampaikan, soalnya bukan saya, itu adalah materi bahasa cinta. Di bahasa cinta itu kan kita ada banyak tipe-tipe orang itu yang punya bahasa cinta yang berbeda-beda ya. Nah, maka dalam konteks hari ini yang tadi Abi bahas adalah bagaimana kita memahami kelemahan kita, memahami kelemahan pasangan kita, memahami kelemahan anggota keluarga kita, dan kira-kira area support apa yang kita butuhkan. Nah, maka kalau tadi form ini diisi, nah maka kita akan lihat setiap orang mengisi ya misalnya kelemahan saya apa, support yang saya butuhkan apa. Nah, semua anggota keluarga membuat, maka insya Allah nanti akan menjadi satu pola pendekatan. Oh, ternyata begini yang diinginkan. Oh, ternyata seperti itu yang dibutuhkan. Ya, ini yang ketiga, saling ridho. Maaf ya, ini ketikanya salah. Jadi yang ketiga adalah saling ridho. Kenapa kok kita harus saling ridho di anggota keluarga kita? Karena rizki suami, istri, dan juga satu keluarga itu digabungkan. Suami, istri, dan anak sebenarnya ya. Itu digabungkan sementara ketika masih dalam satu rumah tangga, masih dalam satu rumah gitu. Kenapa? Karena masing-masing yang mungkin betul punya rizki, tapi rizkinya digabungkan. Sehingga Abi pernah menyampaikan di banyak kelas, ada yang namanya kehidupan dan ada yang namanya penghidupan. Nah, mana yang bermasalah gitu ya? Misalnya contoh, ada penghidupan bermasalah, ini statement ya. Nanti teman-teman coba mana yang lebih pas menurut teman-teman.
ada yang namanya penghidupan bermasalah karena kehidupannya bermasalah, atau ada kehidupan bermasalah karena penghidupannya bermasalah. Nah, ini contohnya begini. Nomor satu, penghidupan bermasalah karena kehidupan bermasalah itu artinya contoh. Penghidupan itu misalnya usaha, bisnis, atau tempat kita dapat duit lah misalnya gitu ya. Oh, bisnis saya bermasalah atau pekerjaan saya bermasalah karena kehidupan itu berarti contoh hubungan sesama, berarti sama pasangan. Karena di rumah banyak masalah, ya contohnya gitu. Jadi bisnis saya bermasalah karena di rumah lagi banyak masalah. Atau yang kedua, ya di rumah jadi sering ribut berantem karena bisnisnya lagi bermasalah, penghidupannya lagi bermasalah, apa namanya, lagi pekerjaannya lagi nggak bagus, pulang nggak bawa duit, ya akhirnya banyak hutang dan akhirnya membuat kehidupan bermasalah. Nah, mana yang menurut Anda lebih benar, satu atau dua? Nah, coba diketik di kolom chat, satu atau dua. Dua, oke, berarti satu, oke, baru dua yang jawab, yang lain belum. Satu, dua, satu, oke. Oke, ya masih bervariasi. Dua kata istriku. Cari pembenaran. Oke, ambil ulang ya. Penghidupan bermasalah karena kehidupan bermasalah atau kehidupan bermasalah karena penghidupan bermasalah. Nah, yang banyak kadang-kadang di masyarakat kita itu nomor dua yang menjadi isu. Isunya artinya apa? Ketika bisnis bermasalah, ketika gaji bermasalah, ketika kurang, pulang ke rumah akhirnya jadi banyak masalah. Tapi yang nggak banyak orang pahami adalah sebenarnya karena kita sudut pandangnya adalah rizki, rizki tadi tergantung dengan keridhaan. Nah, maka di buku Pengusaha Sukses Berkah, Hidup Sukses Berkah itu, Abi menyampaikan, ya, dalam kacamata rizki, maka adalah yang dilihat nomor satu. Penghidupan bermasalah karena kehidupan kita bermasalah. Jadi bukan bisnis kita, atau bukan pekerjaan kita bermasalah, gaji kita bermasalah, itu yang membuat rumah tangga kita bermasalah, sebenarnya enggak. Tapi karena di rumah tangga kita ada masalah, karena aspek risk kita bermasalah, akhirnya kehidupan kita tadi apa? Penghidupan kita bermasalah. Jadi nomor satu sebenarnya, yang kalau dalam tinjauan rizki. Nah, maka apa sih yang namanya kehidupan? Kehidupan itu yang membuat kok bisa ya tadi membawa masalah pada yang lain-lainnya, oke? Nah, karena kehidupan itu apa? Kehidupan itu tentang empat hal. Satu, hubungan kita dengan Allah. Orang yang punya kehidupan itu berarti artinya hubungan dengan Allah dia baik. Kenapa? Karena Allah Sang Maha Pencipta rizki. Kalau kita dengan Allah nggak baik, maka sudah pasti rizki kita bermasalah. Itu yang poinnya. Maka kenapa kalau tadi saya menyampaikan, kalau kehidupan bermasalah, maka penghidupannya, bisnisnya, pekerjaannya bermasalah. Kenapa hubungan dengan Allahnya bermasalah? Allah yang membuat rizki. Kalau Allah nggak ridho, selesai kita. Ya. Nah, yang kedua, hubungan dengan orang tua. Kenapa ridho Allah tergantung dengan ridho orang tua? Murkanya Allah tergantung dengan murkanya orang tua. Jadi kalau orang tua kita nggak ridho dengan kita, udah deh, pasti yang namanya pekerjaan, bisnis, dan rezeki seret dan bermasalah. Ya. Nah, yang ketiga, hubungan dengan keluarga. Hubungan dengan keluarga berarti pasangan, anak-anak, ya orang tua, dan seterusnya. Nah, maka karena apa? Karena rizki dalam satu keluarga itu digabungkan. Maka kalau ada anggota keluarga kita yang nggak ridho, ya suami dan istri saling nggak ridho, anak-anak nggak ridho, maka kemungkinan besar juga sama bermasalah. Dan yang terakhir adalah hubungan dengan sesama. Kenapa? Di dalam rizki kita ada rizkinya orang lain. Nah, maka kalau kita mengambil hak-haknya orang lain, nah kenapa Nabi membuat kajian subuh seperti ini rutin? Salah satunya adalah agar, ayo latihan kita keluarkan sedekah subuh, baik itu mungkin melalui Usman, melalui masjid-masjid, atau melalui tempat-tempat di mana kita sering beraktivitas. Tafadhol silahkan. Untuk apa? Mungkin ada haknya, rizkinya orang lain yang dititipkan melalui kita, yang harus kita keluarkan agar apa? Kehidupan baik. Nah, itu contoh. Ya, ini contoh yang mungkin terjadi. Kenapa? Karena tadi kacamata atau sudut pandangnya adalah sudut pandang rizki. Dalam kacamata rizki, kalau kehidupan kita bermasalah, maka penghidupan kita pun akan bermasalah. Nah, cuman banyak orang masih berprinsip kadang-kadang kayaknya sih nomor dua. Ya, artinya apa? Kehidupan kita bermasalah karena faktor duit. Nah, itu maka kita terjebak dalam sudut pandang materialistis, sudut pandang ekonomi. Jadi seolah-olah masalah duit itu selalu menjadi problem utama dari semua masalah. Padahal, ya, duit itu akan datang kalau kita bahagia, kalau rumah tangga kita baik-baik saja, dan kalau Allah ridho tentunya. Nah, maka perbaiki kehidupan kita agar aspek finansial dan rezeki kita akan jadi lebih baik lagi. Nah, ini teman-teman, tadi ada 3 yang kita bahas ya di dalam konteks
konteksnya saling mensupport dan juga saling ridho, nah maka setiap dari kita punya kelemahan. Nah, kita harus paham kelemahan kita, paham kelemahan pasangan kita. Nah, setelah kita paham kelemahannya, maka yang kedua harus saling support. Kita harus ngomong juga, sampaikan kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, lingkungan kita, apa yang butuh disupport dari dari lingkungan kita kepada kita. Nah, sampaikan apa yang kira-kira butuh disupport. Nah, saling menyampaikan, tapi harus dengan hati dan pikiran yang terbuka, agar jangan sampai ketika nanti pasangan kita itu menyampaikan apa yang harusnya disupport, akhirnya munculnya jadi seolah-olah tuntutan. Nah, banyak yang kadang-kadang ketika diskusi tidak berujung jadi baik, malah berujung jadi ribut. Kenapa? Karena belum open mind, open heart. Nah, maka buka dulu pikiran, buka dulu hati, bahwa komunikasi itu dimulai dari sana. Dan yang terakhir, kalau sudah saling tahu kelemahan dan juga apa yang harus disupport, maka yang terakhir adalah ayo saling ridho dengan kelemahannya masing-masing, dengan kekurangannya masing-masing, agar apa? Agar Allah turunkan keberkahan dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita. Insya Allah itu mungkin di pagi hari ini kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Tafadhol, apa yang mau ditanyakan silahkan diketik di kolom chat. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Saya kembalikan dulu kepada Ustaz Ahmad. Mungkin ada beberapa yang mau disampaikan. Tafadhol, Tat. Baik, terima kasih Abi Ridwan untuk materinya pada pagi hari ini, Masya Allah. Ah, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Sembari menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, saya mohon izin untuk berbagi layar. نصر من الله وفتح قريب وبشر يا من صليت بكل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام. بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله. Baik Bapak Ibu, itu tadi laporan kegiatan Pondok Entrepreneur Utsman bin Affan di minggu kemarin, mulai dari TPA Utsman Lampung, TPA Utsman Batanghari, TPA Pondok Utsman, Setaba Utsman Gria Santa, Setaba Utsman Sawu Jajar, sampai berbagi beras berkah di Utsman Lampung. Dan untuk laporan donasi masuk di Agustus minggu kedua itu donasi masuk sebesar 4.191.000, dan penyaluran di Agustus minggu ketiga ini totalnya 3.269.000. Karena saldo di Agustus minggu kedua itu masih 2.538.000, sehingga sisa dana di Agustus minggu ketiga itu 3.459.000. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mensupport kegiatan amal soleh di Pondok Entrepreneur Utsman bin Affan. Kami hanya bisa mendoakan semoga bantuan yang Bapak Ibu berikan, Bapak Ibu salurkan pada Yayasan Utsman, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baik balasan.
Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berdonasi, menyalurkan donasinya untuk support Pondok Usman, di pagi hari ini Bapak Ibu bisa mentransferkan donasinya melalui rekening BSI 444 12 12 12 2 atas nama Yayasan Usman. Dan untuk konfirmasi transfer, Bapak Ibu bisa konfirmasi ke admin 0895 1309 2202. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan. Jika belum, izin saya membacakan pertanyaan yang belum terjawab. Izin Abi saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana menghadapi saudara-saudara yang berharap kami kasih bantuan, tapi kami tidak dapat semua keinginan mereka kami penuhi. Beberapa dari saudara menganggap kami tidak adil padanya. Dia marah dan membenci kami. Bagaimana, Abi? Ya. Bagaimana menyikapi orang yang sudah misalnya kita bantu tapi kita nggak bisa membantu secara optimal terus marah? Ya memang kita nggak bisa mengendalikan atau kita nggak bisa mendesain respon orang terhadap kita. Jadi kita nggak bisa mengendalikan perasaan, pikiran orang lain. Sehingga kalau kita mencari ridhonya manusia, itu pasti akan berujung dengan kecewa. Jadi saran saya kalau mau bantu, niat bantu aja. Bukan niat membantunya untuk mencari nama baik, bukan niat membantunya untuk apa namanya membuat orang lain ridho, bukan niat bantunya apa. Nggak usah, udah bantu-bantu aja. Bisanya bantunya secukupnya, mungkin kita misalnya dari segala yang dibutuhkan sama saudara kita, kita hanya bisa bantu sebagian, ya sudah, niatkan lillah ta'ala. Maka kalau kita sudah niatkan lillahi ta'ala, biar Allah lah yang menjadi penentu. Kita sedang tidak mencari kita membantu itu bukan hanya karena semata-mata karena orang yang kita bantu, tapi kita membantu itu karena perintah Allah. Udah selesai. Masalah dia suka, dia nggak suka, responnya seperti apa, urusannya dia, bukan urusan kita. Gitu. Jadi nggak usah terlalu pusing dengan responnya orang. Karena apa? Karena kita nggak bisa mengontrol respon orang seperti apa. Nah, jadi kalau sampai akhirnya ada yang kita sudah bantu, terus kita dibilang nggak adil, terus kita dibilang apa, ya satu poin itu bisa menjadi bahan untuk introspeksi kita. Jangan-jangan mungkin ada salah niat ketika kita membantu, sehingga kita kecewa di situ, ya. Atau yang kedua bisa jadi ya memang ini adalah bagian dari ujian yang dihadapkan kepada kita untuk menguji keikhlasan kita. Nah, maka jangan pusing dengan respon orang. Tapi kira-kira pertanyaannya adalah kenapa Allah menghadirkan respon itu untuk tampak dalam pandangan dan juga perasaan kita. Maka pasti ada hikmahnya. Maka fokus pada hikmahnya, fokus pada kira-kira Allah ingin apa. Maka saran saya tadi ikhlas saja, ridho saja, karena semua datang dari Allah. Ya, kita nggak bisa mengendalikan respon orang. Yang bisa kita kendalikan adalah apa? Pikiran perasaan kita sendiri. Nah, makanya sudah kita atur aja pikiran dan perasaan kita untuk kita tetap jadi orang baik. Jangan karena respon orang nggak baik, terus kita jadi nggak baik juga. Nah, itu salah. Ya, orang nggak baik itu urusannya dia, tapi tanggung jawab kita adalah tetap menjadi baik. Insya Allah begitu. Lanjut, Ustaz. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, izin bertanya, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal ingin dibicarakan, saya sama istri sering mengagendakan ngopi yuk. Namun seringnya ada hal yang belum tuntas tersampaikan. Ada yang masih belum bisa tersampaikan semua. Bagaimana agar kita bisa lepas komunikasi dengan pasangan? Karena seringnya ada kebingungan bagaimana cara menyampaikannya. Terima kasih, Coach. Ya, tadi bagaimana cara kita untuk saling memahami dulu? Bisa jadi bahasa komunikasinya berbeda. Kita ini kan sebenarnya setiap orang punya pola komunikasi. Ada yang verbal, verbal itu artinya berbicara. Ada yang auditori, banyaknya lebih suka mendengar. Ada yang dia tipenya visual, ada yang tipenya dia menulis gitu. Jadi artinya kalau memang kita ngomong itu masih belum bisa plong, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita mungkin tidak terbiasa berkomunikasi yang sifatnya itu straight, langsung, verbal. Maka nggak apa-apa latihan dulu ditulis gitu, apa yang mau disampaikan poin-poinnya gitu. Jadi boleh kok, misalnya kita diskusi kayak tadi, kenapa Abi menyampaikan, coba dong dibuat apa kelemahan kita butuh support apa kelemahan pasangan, apa yang mau kita support. Nah itu kan bagian dari cara berkomunikasi dengan cara ditulis dulu. Nah setelah ditulis baru kita ngobrol gitu. Itu juga menjadi salah satu alternatif. Nah selain misalnya dengan cara tertulis tadi, ada kemungkinan yang kedua, bisa jadi bukan karena kita nggak memahami pola komunikasi, tapi ada traumatik masa lalu yang kalau ngobrol ujung-ujungnya berantem. Nah, ini sebenarnya masalahnya adalah traumatiknya.
Nah, maka kalau ada traumatik yang akhirnya kalau ngobrol ujung-ujungnya berantem, karena Abi pun sama Umi pernah masa-masa di mana dulu kalau ngobrol ujung-ujungnya berantem gitu. Nah, akhirnya apa? Ya memang pada saat kita ngobrol itu kita sudah harus menyiapkan diri, menyiapkan hati, bukan saling memaksakan, tapi fokus untuk mencari solusi. Nah, seringkali ngobrol yang ujungnya berantem karena salah satu masih ingin memaksakan kehendak. Memaksakan untuk dipahami, memaksakan untuk dimengerti, memaksakan untuk pendapatnya diterima. Nah, itu yang biasanya ujung-ujungnya nggak ketemu atau nggak selesai. Nah, maka kalau sudah memang membuat ritme untuk ngopi kayak tadi atau ketemu ngobrol, saran Nabi ya benar-benar menyiapkan hati untuk benar-benar mau mendengar, benar-benar mau memahami pasangan kita. Maka materinya kenapa kok kemarin adalah mau mengerti, aktif mensupport hari ini, saling ridho. Itu kenapa? Karena agar komunikasi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, memang nggak bisa instan, nggak bisa sekali langsung selesai. Kenapa? Karena mungkin sudah terlalu lama, banyak hal yang nggak kita komunikasikan. Maka latihannya apa? Pelan-pelan. Coba. Mulai dari hal yang ringan dulu aja. Kayak tadi, latihan memahami kelemahan dan support. Naikkan lagi, naikkan lagi, naikkan lagi. Insya Allah nanti lama-lama akan bisa ngobrol lebih plong, lebih luas dengan banyak hal. Tapi dimulai dari yang kecil. Kalau tahu-tahu langsung ngomongnya hal yang besar gitu ya, kayaknya yang dipendem yang kita nggak takutnya nanti istri mungkin atau pasangan kalau di sini Mas Heri ya tadi yang tanya ya pasangan nanti mungkin nggak serak ya jangan dimulai dari yang besar mulai dari hal-hal kecil dulu. Nah kalau sudah terbiasa udah nyaman udah enak baru nanti kita bisa naikkan dosisnya lebih tinggi lagi kira-kira begitu. Oke lanjut. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Coach Ridwan. Salam Waalaikumsalam. kenal. Jihad Wafda dari Jogja. Baru saja bergabung dengan SBC pertengahan Juli lalu. Mohon nasihatnya, Coach. Saya baru akan menghidupkan bisnis yang lama saya tinggalkan. Menurut Coach Ridwan, saya dan istri harus mulai dari mana, Coach? Terima kasih. Mulai dari Bismillah. Meluruskan niat semua karena Allah. Kalau mulai kan mulai dari mana? Ya mulai dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai di sini karena Allah. Kenapa? Karena niat itu menentukan. Luruskan niat dulu mau berbisnis karena apa? Karena kalau sudah diluruskan niatnya, maka yang kedua cari mentor. Ya. Insya Allah di Jogja banyak sekali mentor-mentor. Segera gabung dengan mentor-mentor SBC yang ada di Jogja untuk apa? Nanti di sana ada namanya kelompok pendampingan bisnis. Nah, didampingin. Nah, karena kalau dibahasanya di Zoom nggak selesai. Nah, didampingin itu selama setahun. Nanti teman-teman di sini ada siapa? Jihan ya, Jihad. Nanti akan Jihad Wafda. Nah, nanti insya Allah nanti akan dibimbing sama mentor-mentor. Ada nggak nih Jihad nih? Hari ini hadir nggak? Kalau hadir nanti biar coba koordinasi sama teman-teman SBC yang ada di Yogyakarta. Nah, nanti insya Allah nanti akan didampingi ya ikut kelasnya aja. Nanti banyak sekali mentor-mentor di sana yang siap untuk mendampingi. Kalau gitu. Lanjut, ada lagi nggak, Mas? Baik, Pertama. pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara mendidik dan melatih anak-anak untuk juga dekat menyayangi, bisa turut mendoakan kakek neneknya yang hanya sebentar pernah bertemu, bahkan belum pernah sama sekali bertemu karena telah meninggal dunia. Oke, Masya Allah, luar biasa. Kalau kita melihat cerita tentang bagaimana Nabi Ibrahim meninggalkan, nah ini lanjut dulu deh, ini karena menarik ya. Coba saya share. Ini sebenarnya ada lanjutan dari materi tadi ya. Nah, belajar dari kisah Bunda Siti Hajar. Nah ini masalah luar biasa. Kenapa kok saya menyampaikan belajar dari kisah Bunda Siti Hajar? Karena Bunda Siti Hajar ini masalah ya. Saya langsung pada partnya saja cerita tadi. Satu ketika akhirnya Bunda Siti Hajar sama Nabi Ibrahim diajak ke satu lembah namanya Lembah Bakah yang mungkin sekarang menjadi Mekah, yang di sana akhirnya ditinggal. Nah, ditinggal bersama dengan seorang anak namanya Ismail. Ya, ketika sudah ditinggal, ketika berbalik badan mau meninggalkan nggak kuat pasti seorang ayah nggak mungkin kuat untuk meninggalkan anak dan istrinya sendirian di apa namanya di gurun pasir. Sampai bertanya, kenapa kau lakukan ini? Kata Bunda Siti Hajar. Nggak dijawab. Kenapa kau lakukan ini? Sampai 3 kali dan terakhir, apakah Allah yang memerintahkan? Nah, maka ketika disampaikan, iya, Allah yang memerintahkan ini semua, maka apa yang dilakukan sama Bunda Siti Hajar? Langsung ridho, udah silakan, tinggalkan. Kalau memang ini adalah perintah Allah, lakukan. Lalu didoakan, semoga Allah melindungi, mendatangkan hati-hati seluruh orang di dunia untuk condong kepada mereka, didatangkan buah-buahan dan seterusnya. Dan doa itu sekarang terkabul. Semua orang hatinya condong pengen untuk datang ke Mekah ke Baitullah ya. Dan juga apa namanya di sana makanan tidak kurang sampai sekarang ya. Nah, tapi ini satu cerita. Tapi apa poin pelajaran yang berharganya? Ketika ditinggal, Ismail masih kecil.
belum kenal dan belum tahu. Tapi ketika akhirnya ketemu lagi setelah sekian tahun, datang, tahu-tahu ketika datang mau disembelih. Kenapa? Karena perintah dari Allah. Apakah akhirnya Ismail itu menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya, pada Nabi Ibrahim? Tidak. Kenapa? Karena meskipun nggak ketemu, tapi bagaimana akhlaknya Bunda Siti Hajar mendidik kepada anaknya, menceritakan tentang ayahnya, semua diceritakan tentang kebaikan, diceritakan tentang ini. Ada teladan di sana, sehingga ketika ayahnya datang, bukan penolakan, bukan protes, kemana aja Bapak nggak pernah datang ya, gitu contohnya, bukan begitu. Tapi anaknya benar-benar menjadi anak yang baik. Kenapa? Karena diceritakan sosok ayahnya meskipun nggak ketemu. Nah, maka ketika kita nggak mungkin anak-anak kita nggak ketemu dengan kakek kita, nggak ketemu dengan neneknya gitu, orang tua kita dalam arti kalau sudah meninggal, yang bisa kita lakukan apa? Teladan. Teladan artinya apa? Tunjukkan bahwa kita sayang dengan orang tua kita. Ya kita mungkin membahagiakan, kita juga mungkin mendoakan gitu. Sehingga apa yang kita lakukan kepada orang tua kita dicontoh oleh anak kita. Gitu. Walaupun mereka nggak ketemu, ya kita ceritakan. Kita nggak pernah ketemu dengan Rasulullah, kita cinta kok sama Rasulullah gitu. Nah sama kan? Ya, anak-anak kita nggak ketemu dengan kakeknya, dengan neneknya, tapi kalau kita ceritakan yang baik, kita ceritakan dan kita juga contohkan, kita mendoakan, kita memberikan yang terbaik, insya Allah akan diikuti oleh anak kita. Dan tindakan kita kepada orang tua nanti akan ditiru sama anak kita memperlakukan kita. Kalau kita mencontohkan hal yang baik kepada orang tua kita, insya Allah nanti kita akan dimuliakan sama anak kita. Tapi kalau kita menyanyiakan dan menelantarkan orang tua kita, tidak mendoakan, maka anak kita pun mungkin nanti akan meniru hal yang sama. Karena leadership itu adalah keteladanan. Ya, insya Allah itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, maka ya ini orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepadanya. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, itulah kemenangan yang agung. Quran Surat At-Taubah ayat 100. Nah, Masya Allah, dari sini apa yang bisa kita ambil pelajarannya, teman-teman semua? Maka ridho bil ridho, saling ridho itu akan mendatangkan keridhaan Allah, dan kalau Allah sudah ridho itu menjadi pintu surga buat kita ya. Nah maka Masya Allah, saling ridho lah di antara anggota keluarga, suami ke istri, istri ke suami, anak ke orang tua ke anak, agar apa? Agar mendatangkan ridho Allah, dan semoga Allah memberikan kepada kita balasan dengan keridhoannya kepada kita. Nah, Masya Allah ya. Nah, inilah tadi materi kita hari ini, aktif mensupport dan saling ridho. Yang pertama, memahami kelemahan masing-masing, aktif saling mensupport, karena setiap dari kita punya kelemahan yang butuh disupport, dan yang terakhir, saling ridho dengan kelemahan masing-masing. Insya Allah itu mungkin ya tadi tambahannya. Tafadol, ada lagi mungkin pertanyaan dari sesi pagi hari ini? Silahkan kalau ada pertanyaan di kolom chat. Baik, pertanyaan di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dan istri punya bisnis sendiri-sendiri. Bisnis saya di bidang jasa yang mengharuskan saya berinteraksi dengan klien dan bertemu klien. Sedangkan istri saya butuh saya untuk selalu mendampinginya baik dari segi validasi dan keputusan. Sedangkan kita ada di kota yang berbeda. Pertanyaan saya, mana yang harus saya dahulukan ketika saya harus mencari klien dan bertemu klien, sedangkan istri saya butuh setiap saat saya dampingi, butuh validasi saya, dan butuh keputusan saya. Terima kasih, Coach. Oh, Insya Allah, ini pertanyaan yang berat ini. Mungkin ada yang bisa bantu menjawab ini ya. Ini pertanyaan yang rumit ya. Saya dan istri punya bisnis sendiri-sendiri. Bisnis saya di bidang jasa, mengharuskan saya berinteraksi dengan klien, bertemu dengan klien, sedangkan istri saya butuh untuk selalu didampingi. Iya. Nah, ini panjang kalau mau menceritakan. Tapi yang pertama adalah memang di dalam dua hal ini, kalau nanti mengenali bahasa cinta, kita harus tahu dulu peran support seperti apa yang dibutuhkan oleh pasangan. Nah, mungkin dalam dua konteks ini, maka harus ada salah satu yang memang mengalah. Gitu. Mengalah itu artinya karena suami istri punya bisnis masing-masing, sementara istri butuh didampingi terus, sementara suami punya bisnis di luar kota yang mungkin jarang bisa ketemu. Nah, maka sebenarnya kalau ada dua hal seperti ini, maka yang terbaik yang bisa dilakukan salah satunya adalah harus mencari orang yang mungkin, nah nanti dari Mas Ardan ini bisa didelegasikan untuk mencari klien, ya. Jadi kalau saya mungkin diberi pilihan gitu misalnya, ini terjadi sama saya, maka saya mungkin akan lebih banyak akan mendampingi pasangan dulu, ya. Artinya apa? Karena yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti kan tetap keluarga dulu gitu kan ya. Maka yang pertama saya akan mencari
coba mencari apa namanya seseorang yang bisa menggantikan kita untuk mencari klien di luar. Nah, karena ini kan mengharuskan berinteraksi dengan klien, bertemu dengan klien. Nah, ini bisa nggak didelegasikan? Kalau bisa didelegasikan orang lain yang melakukan, maka biarkanlah orang lain nanti yang akan keluar kota untuk bertemu dengan klien-klien. Nah, maka konteksnya istri apa namanya mungkin bisa kita dampingin. Itu poin opsi pertama kalau bisa dilakukan. Tapi kalau seandainya usahanya istri ini tidak bisa menopang, artinya tidak bisa menopang itu artinya skalanya terlalu kecil, tidak bisa menopang kebutuhan yang skalanya besar. Nah, mungkin bisa dengan pendekatan dibalik. Ya, artinya apa? Mungkin kita yang tetap akan membesarkan usaha sebagai suami karena tanggung jawab kita untuk memberikan nafkah. Ya, kita menjalan mungkin dari luar kota satu kota ke kota yang lainnya, maka berilah support system kepada istri, misalnya tambahkan tim, tambahkan orang yang mungkin bisa membantu untuk memvalidasi, dan kita hadir, nggak harus datang. Hadir itu artinya apa? Ya mungkin tetap ketika istri membutuhkan bisa video call, bisa tanya, bisa via telepon gitu. Tidak harus secara langsung ada di sebelahnya. Kecuali kalau memang tipikalnya istri adalah tipikal orang yang butuh fisiknya langsung ada di sebelah kita. Nah, maka kalau kayak gitu, maka salah satu harus mengalah. Mengalahnya antum yang akhirnya harus mendampingi istri, besarkan usahanya istri, atau sebaliknya. Istri yang mengalah, ya udah ajak aja kemana-mana. Karena kalau seandainya butuh validasi dan butuh ada di mana-mana, belum tentu validasi tentang bisnis bisa jadi karena nggak bisa jauh dari suami. Karena ada orang tipikalnya secara personality itu memang physical touch. Harus ada di dekatnya, kelihatan gitu ya. Nggak bisa jauh. Nah, maka kalau kayak gitu, maka mau nggak mau harus ya dibersamai. Harus terus ada di dekatnya. Nah, itu mungkin yang bisa dilakukan bagi Mas Abdah pertanyaannya. Jadi dua ini bisa dipilih. Maka mana yang terbaik diskusi, mana yang kira-kira bisa lebih baik di antara dua pilihan. Salah satu ngalah, atau kayak tadi ya, antum yang mencari orang lain yang mungkin bisa menggantikan peran untuk keliling dari satu kota ke kota yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau kurang tepat mohon dimaafkan. Tapi kira-kira seperti itu. Karena saya juga akhirnya melakukan hal yang sama kan. Lanjut Ustaz Ahmad, masih ada lagi nggak? Baik, pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, Coach. Alhamdulillah dalam keluarga, hubungan dengan orang tua, istri, dan anak tidak ada masalah. Kita jarang bertengkar kecuali karena miskomunikasi saja, tapi langsung kita selesaikan. Strategi dan eksekusi yang pernah dipelajari sudah dilakukan, tapi kondisi bisnisnya masih stuck. Meningkatnya belum sesuai harapan. Apakah kami karena kurang sabar atau kurang bersyukur, Coach? Atau kondisi ekonomi saat ini yang sedang turbulence? Ya. Ya. Bagaimana kalau seandainya ada kondisi ya yang kalau kita ngelihat tadi ya misalnya belum bisa optimal ya, tapi sebenarnya kalau kita ngerasa dalam hubungan rumah tangga sudah oke, sudah nggak ada masalah gitu ya. Apakah ini masalahnya misalnya pada strategiknya? Nah, jadi memang begini, kan tadi ada dua tahapan. Tahapan pertama yang di asesmen adalah riskinya. Kalau kita ngerasa, contoh konteksnya riski, kita ngerasa hubungan baik-baik saja, di rumah bahagia, hubungan dengan suami, hubungan dengan istri, hubungan dengan orang tua, fine, itu sebenarnya itu sudah riski. Berarti riskinya nggak ada masalah. Nah, tapi ternyata kok dalam bisnisnya belum oke. Berarti problemnya baru berpindah. Berarti problemnya ada pada apa? Problemnya ada aspek teknis atau aspek strategi kita di bisnis. Nah, maka yang diperbaiki baru masuk ke strategik. Tapi pastikan ketika mau ngeberesin aspek bisnisnya, aspek riski itu sudah beres. Itu yang Abi maksud ya, itu yang saya maksud. Jadi, beresin dulu aspek yang dalam konteksnya riski. Kalau hubungan dengan Allah udah baik, hubungan dengan orang tua baik, hubungan dengan pasangan baik, hubungan dengan lingkungan baik, ini sudah oke semua, baru kita beresin bisnis. Kenapa? Karena kalau ini ada yang belum baik, terus kita langsung fokus di bisnisnya jatuh bangun terus gitu ya. Nah, maka kalau dalam konteks ini tadi, misalnya, alhamdulillah hubungan dengan orang tua, istri, anak tidak ada masalah. Kita jarang bertengkar, kecuali karena miskom aja, gitu ya. Langsung kita selesaikan. Nah, strategi dan eksekusi yang pernah dipelajari sudah dilakukan, tapi kondisi bisnisnya masih stagnan, meningkatnya belum sesuai harapan. Apakah kami kurang sabar atau kurang bersyukur, Coach? Atau kondisi ekonomi yang saat ini kurang baik? Nah, maka kalau masih stagnan juga, maka ya sebenarnya gini. Mengukur apakah eksekusi kita itu sudah optimal atau belum, kita nggak bisa pakai ukuran pribadi. Ya, nggak bisa pakai ukuran pribadi. Maka lakukan saja semaksimal mungkin ya kalau bagi Abi ya, hasil akhir itu memang Allah yang menentukan. Kalau ditanya apa yang kurang ya mungkin kalau Abi ya, kalau saya sendiri misalnya kalau kita sudah melakukan semaksimal mungkin kok rasanya masih ada yang kurang, ya udah syukurnya saja yang ditingkatin.
syukurnya yang dinaikin gitu ya. Kenapa? Karena yang penting kita sudah melakukan semaksimal mungkin. Karena insya Allah kan di akhirat nanti yang paling dinilai sama Allah adalah prosesnya. Ya mungkin ujiannya kita sekarang adalah ujian yang mungkin belum dikasih secara maksimal. Kalau kita ngerasa kayaknya mungkin maksimal sudah eksekusinya, strateginya kayaknya sudah maksimal, semua sudah dilakukan, kok hasilnya belum dilakukan, ya maka apa? Maka marketing langitnya yang perlu ditingkatkan, syukurnya perlu ditingkatkan, dekatnya dengan Allah yang perlu ditingkatkan. Ya, kenapa? Karena insya Allah ya, kalau kita paham dalam konteks rizki, ya sebenarnya kan yang benar-benar perlu kita kejar itu adalah bagaimana kita bisa melakukan semuanya sebaik mungkin seperti yang Allah inginkan. Ya hasil akhirnya serahkan saja sama Allah, gitu ya. Kayak sa'i tadi loh. Safa marwah, safa marwah, safa marwah, lakukan semaksimal mungkin. Zam-zamnya biar Allah yang taruh di mana. Dan zam-zamnya belum tentu ada pada ikhtiar kita. Karena Bunda Siti Hajar tidak mendapatkan air zam-zamnya di Safa pun di Marwah. Tapi justru ada di kakinya Ismail. Nah maka udah ridho aja. Lakukan semaksimal mungkin. Jangan ukur dengan hasil. Hasil biarkan Allah nanti ya. Nah, maksudnya dalam konteks ini pendekatannya, lakukan semaksimal mungkin, hasil kita serahkan sama Allah. Nah maka kalau hasilnya belum seperti yang kita inginkan, syukurnya yang dinaikkan. Maka insya Allah nanti kita akan menemukan bagaimana cara Allah bekerja begitu luar biasa, memberikan hasil dari jalan yang tidak disangka-sangka. Insya Allah seperti itu ya. Masya Allah ini ada Ustadz Irfan. Ya udah lama banget saya nggak ketemu sama Ustadz Irfan. Gimana Tat kabarnya Tat? Insya Allah. Anda lihat tadi antum telepon, Anda pikir tadi ada ini telepon. Nah, ternyata beliau menyampaikan kabar baik, kita doakan ya. Putra putri beliau sedang akan melangsungkan pernikahan hari Sabtu tanggal 24 Agustus ya. Kak Yusrifa ya, Kak Yusrifa sama Em Ridho, kita doakan semoga nanti lancar pernikahannya, jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, segera dikaruniai nanti keturunan yang soleh dan soleha, dan semoga Allah ridho, dan semoga Allah berikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ya. Kita doakan semoga dilancarkan. Masih ada pertanyaan Ustaz Ahmad? Inggih masih ada, Bi. Oke, satu terakhir ya. Saya izin bertanya, Afwan, kalau di luar tema, Coach, bagaimana meningkatkan iman agar selalu istiqomah dalam keadaan apapun? Saya merasa jika sedang tidak baik-baik saja, Allah itu terasa dekat dengan saya. Lalu saya sampai merasakan keajaiban-keajaiban yang Allah kasih. Tapi pada saat keadaan saya baik-baik saja, ibadah saya tidak seperti saat saya yang sedang diuji gitu. Dan hal ringan apa yang bisa saya lakukan agar saya tetap istiqomah seperti apa yang pernah saya rasakan waktu diuji? Memang nggak ada yang ringan. Kalau mencari yang ringan-ringan, hasilnya biasanya kurang optimal. Kehidupan itu ya pasti ujiannya akan ditingkatkan dosisnya. Poin pertama, jangan mencari yang ringan. Ya. Apa yang bisa membuat kita istiqomah, baik ketika kita diuji maupun kita ketika tidak diuji? Yang harus diluruskan mindsetnya, pola pikir kita, bahwa kesulitan itu ya ujian, kelonggaran, kelapangan, banyak uang itu juga ujian. Bahwa kita tuh diuji. Ada orang yang diuji sulit, dekat dengan Allah dan dia lulus ujiannya. Tapi ketika diuji dengan kemudahan, kelapangan, banyak harta, malah gagal. Ada orang yang diuji dengan harta, dia berhasil karena dia mampu menggunakan hartanya untuk makin dekat dengan Allah. Tapi ketika diuji sulit, malah kufur. Nah, ada juga yang begitu. Nah, maka yang harus kita luruskan adalah ujian itu banyak bentuknya. Ada ujian kesempitan, ada ujian kelapangan, ada ujian kesusahan, ada ujian kemudahan. Semua adalah ujian. Dan dari semua ujian itu, at the end, nilai akhirnya adalah apakah kita mendekat kepada Allah. Apakah kita gunakan seluruh hal yang Allah berikan itu, baik kelapangan maupun kesempitan, untuk mendekat kepada Allah. Nah, maka saran saya mungkin ketika ada dalam kondisi kayak tadi, ya pada saat sulit kita banyak-banyak untuk mendekat kepada Allah, tapi pada saat kita lapang, ingat itu juga ujian. Dan jangan-jangan kita nggak lulus dalam ujian kelapangan. Nah, maka kalau kita nggak lulus dalam ujian kelapangan, jangan-jangan kalau Allah kangen, nanti dijatuhkan lagi kita, agar kita dekat lagi. Nah, masa iya hidup kita mau naik turun terus begitu kan? Nah, maka apa? Maka ingat juga pada saat kita dikasih banyak pujian dari orang, ketika kita banyak kemudahan, banyak kelapangan, sering-sering juga mengucap istighfar, astagfirullahaladzim. Jangan-jangan ini adalah ujian dan belum tentu saya lulus. Maka apa? Maka selalu mengingat Allah dalam baik keadaan kita susah maupun dalam keadaan kita senang, baik dalam sempit maupun lapang. Poin pertama itu yang dilakukan. Yang kedua, circle itu menentukan. Maka kumpullah dengan orang-orang yang kalau dalam kondisi lapang, dia tetap mengingat Allah.
Cari circle di mana yang dia orang-orang kaya, orang-orang lapang, tapi dia dekat dengan masjid, tapi dia dekat dengan Quran. Nah, maka apa? Agar saat lapang pun kita tetap ingat dengan Allah. Karena Abi punya circle, teman-teman sidak, ya, sudah kan bisa dengan Quran. Itu banyak pengusaha-pengusaha sukses, banyak orang-orang hebat, tapi lomba-lombanya adalah bagaimana berlomba untuk memakmurkan Quran, berlomba untuk bagaimana semakin dekat dengan Allah, ya. Nah, banyak tuh di sana teman-teman, Masya Allah tuh ada apa namanya Hakim Malik, ada Kang Randy, ada Kang Dewa, ada apa namanya teman-teman yang lainnya ya, ada Dokter Andika, semua pada bangun masjid gitu, teman-teman juga pada bangun rumah Quran gitu. Jadi artinya kalau kita punya circle yang tepat di saat kita lapang pun kita akan ingatnya Allah gitu. Nah, maka penting untuk kita memahami bahwa lapang dan sempit dua-duanya adalah ujian. Nah, kira-kira begitu. Terakhir masih ada nggak kira-kira? Ada Wah, satu cukup. pertanyaan terakhir, Abi. Hmm? Ada satu pertanyaan terakhir. Satu ya. Nah, Selesaikan biar nggak ada utang untuk minggu depan. Ya. Assalamualaikum, izin bertanya, Coach. Tapi maaf, mungkin di luar pembahasan, bagaimana agar rumah tangga tetap bahagia meskipun belum ada keturunan selama 7 tahun usia pernikahan? Karena masih sering sedih saat ada saudara atau yang lain sudah punya anak. Iya, Masya Allah, ini kemelekatan. Jadi jangan sandarkan kebahagiaan kita kepada sesuatu. Itu yang penting. Bahagialah tanpa syarat. Bahagia tanpa syarat itu artinya apa? Bahagialah dengan seluruh takdir yang Allah perjalankan. Ya. Nah, bisa jadi ya ketika punya anak pun belum tentu kita bahagia. Artinya apa? Allah tahu betul apa yang terbaik buat kita. Ya kalau kita hari ini mungkin belum dikasih keturunan, ada contohnya kok. Ya ada nabi yang juga sudah sampai pernikahan dalam usia yang sangat panjang belum dikasih keturunan. Nah, maka apa yang bisa dilakukan kalau kita berbicara tentang kisah ya Zakaria, maka apa yang dilakukan sama Nabi Zakaria? Berdoa kepada Allah. Nah, maka berdoalah semoga Allah berikan keturunan. Jangan putus asa untuk berdoa. Tapi yang kedua, kalau seandainya belum juga diberi keturunan, apa yang bisa kita lakukan? Pasrahkan kembali kepada Allah bahwa itu adalah takdir terbaik dari Allah. Jadi artinya apa? Jangan putus berdoa kalau kita punya harapan. Tapi jangan bersedih dengan hasil kalau Allah belum kabulkan. Karena Allah tahu yang terbaik. Allah tahu yang terbaik. Nah, maka apa? Maka sebaiknya adalah afirmasi yang positif. Hati kita selaraskan. Oh, Allah inginnya apa? Tetap bahagia. Ya. Kalau misalnya kita belum dikasih anak kandung, ya bisa jadi apa yang kita lakukan, ya coba. Kalau anak biologis kita belum ada, mulailah besarkan anak ideologis. Ya cari anak-anak di apa namanya di rumah-rumah Quran yang bisa kita jadikan kita jadi orang tua asuhnya. Cari anak-anak mungkin yatim yang bisa kita bantu sekolahnya, yang kita juga bisa mungkin ajak untuk mungkin ada yang tinggal di rumah untuk mungkin ya apa namanya kita bisa menjadi afirmasi kita menjadi seorang orang tua gitu ya. Nah, maka insya Allah ya, maka yang terpenting adalah jangan pernah berputus asa. Tetap terus berdoa kepada Allah yang pertama, dan yang kedua hasil akhir serahkan pada Allah. Ikhtiar berikutnya apa? Ya tadi, memantaskan diri untuk menjadi orang tua dengan latihan. Latihan boleh tadi menjadi orang tua asuh atau mengangkat anak dari anak yatim yang kita besarkan di rumah kita latihan. Nah, maka insya Allah nanti Allah akan memberikan yang terbaik jawabannya. Ya, kira-kira begitu. Dan setelah itu, teman-teman semua, sahabatku sekalian, semoga lancar hari ini seluruh aktivitasnya. Semoga apapun yang dikerjakan membawa keberkahan. Dan semoga dari setiap yang dikerjakan, Allah bukakan pintu rizki, didatangkan rizki yang halal dan thayyiban, yang dibawa pulang menjadi rizki yang berkah berlimpah buat keluarga kita. Semoga hajat-hajat antum semua dikabulkan, salah-salahnya Allah ampuni dan Allah ridhoi. Dan semoga kita semua ya terus bisa istiqomah dalam kebaikan ya, dan semoga kita bisa berkumpul di jannah di surganya Allah nanti bersama-sama bertemu dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Doakan kami, doakan saya, doakan Umi, doakan keluarga besar kami juga. Maafkan kalau ada salah dan hilaf, yang baik-baik dari Allah, kurangnya dari kami mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ron, Abi Ridwan, materinya dan jawaban dari beberapa pertanyaan di kajian ngopi pagi hari ini, Masya Allah, sangat luar biasa. Semoga kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan selalu dalam lindungan Allah dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktunya sudah menunjukkan jam 6 lebih, mari kita tutup kajian ngopi pagi hari ini.
dengan membaca surat Al-Asri dan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.